Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhania. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan judul Menjadi Diri Sendiri dengan Bekal Ilmu dan Pendidikan. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih pengertian dari menjadi diri sendiri itu apa sih? Nah, menjadi diri sendiri itu yang berarti kita memahami nih diri kita yang sebenarnya tuh seperti apa. Kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita. Lalu kita hidup dengan tujuan yang sudah kita yakini. Kita tidak mendengarkan perkataan orang lain. Seperti misalnya soal pakaian atau pilihan jenjang karir. Jadi kalau nih. Nah, ilmu dan pendidikan itu membantu kita mengenal dunia, memahami diri sendiri, dan membuat keputusan yang lebih bijak gitu. Jadi kita nggak salah memilih keputusan gitu. Nah, dengan belajar ini kita mampu mengembangkan kemampuan kita, memperluas wawasan, dan menemukan jalan terbaik untuk versi diri kita gitu. Jadi kita bisa memahami minat dan bakat kita yang tersembunyi. Lalu ada definisinya. Menjadi diri sendiri itu definisinya adalah proses mengenali siapa diri kita sebenarnya. Adapun kunci menjadi diri sendiri, satu, penerimaan diri. Menerima diri apa adanya termasuk kelebihan dan kekurangan itu adalah langkah awal kita untuk menghargai identitas kita. Jadi untuk menciptakan rasa percaya diri dan kebahagiaan sejati itu kita harus bisa nih menerima diri kita dulu. Jadi kita harus bisa menerima kekurangan kita gitu. Terus nanti baru kita bisa menerima kelebihan kita. Seperti itu. Lalu yang kedua itu ada keberanian untuk berbeda. Berani tampil sesuai dengan nilai dan keyakinan pribadi meskipun mungkin berbeda dari lingkungan sekitar. Keberanian ini mampu menunjukkan keaslian dan integritas kita. Jadi kita harus berani untuk tampil beda di lingkungan sekitar kita. Itu adalah termasuk kunci menjadi diri sendiri. Lalu ada peran ilmu dalam membentuk diri. Nah, apa itu ilmu? Ilmu adalah pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan pembelajaran baik dari pendidikan formal seperti sekolah atau universitas maupun non-formal yang biasanya ada di pelatihan maupun pengalaman pribadi. Nah, ilmu membantu kita ini untuk memahami cara dunia bekerja dan memahami dasar untuk berpikir secara logis dan kritis. Lalu ada manfaat-manfaat dari ilmu. Nah, yang pertama ini membuka wawasan baru. Dengan ilmu itu kita dapat melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Jadi memahami berbagai perspektif dan menghadapi tantangan dengan cara inovatif gitu. Jadi ilmu membantu kita itu untuk membuka pikiran kita, terus menganalisis wawasan kita. Jadi kita bisa lihat nih sudut pandang dunia luar itu dari perspektif yang berbeda. Yang kedua itu ada mengidentifikasi bakat dan minat. Ilmu membantu kita menemukan apa yang kita kuasai dan kita minati melalui eksplorasi dari berbagai bidang pengetahuan gitu. Nah, yang ketiga itu ada membekali kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dengan ilmu ini kita dapat menganalisis situasi secara mendalam dengan mempertimbangkan risiko dan peluang serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia gitu. Jadi, lalu ada pentingnya pendidikan. Pendidikan itu sangat-sangatlah pentingnya seperti kita ketahui. Nah, kenapa pendidikan itu penting? Yang pertama, pendidikan itu sebagai fondasi karakter. Pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademik, tetapi juga pembentukan nilai moral dan etika kemanusiaan yang membimbing kita dalam perilaku kita sehari-hari gitu. Jadi pendidikan itu adalah fondasi dalam pembentukan karakter. Selain itu juga pembentukan keterampilan gitu. Penjelasannya melalui pendidikan ini seseorang dapat mengasah kemampuan
dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari seperti berpikir kritis, memecahkan masalah, atau berkomunikasi secara efektif gitu. Dan ada kepercayaan diri juga. Jadi pendidikan ini juga termasuk fondasi kita dalam meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, kenapa seperti itu? Jadi pendidikan itu memberikan kita pengetahuan agar pengalaman kita bisa membangun rasa percaya diri kita. Jadi sehingga seseorang lebih siap menghadapi tantangan dan mengambil peluang secara efektif gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita membahas suatu pendidikan atau kita mengeluarkan kata pendidikan, pasti itu identik dengan kalimat-kalimat yang positif gitu. Tapi tanpa kita sadari bahwa banyak tantangan yang terjadi ketika kita membahas pendidikan. Salah satunya itu tekanan sosial yang katanya itu bisa menimbulkan spekulasi menjadi seperti orang lain. Maksudnya, nah, penjelasannya adalah banyak individu yang merasa terbebani oleh standar sosial atau tekanan dari lingkungan untuk mengikuti pola pikir tertentu, seperti memilih jalur karir atau gaya hidup yang dianggap normal atau ideal. Hal ini sering menghambat eksplorasi diri dan mengurangi kepercayaan diri untuk menjadi autentik, untuk menjadi seseorang yang autentik gitu. Jadi karena adanya kata pendidikan ini, banyak beberapa orang yang merasa kalau dari hal ini tuh akan ada perbandingan gitu. Makanya kenapa kata spekulasi menjadi orang lain itu selalu keluar, karena itu banyak terjadi di faktor-faktor sosial kehidupan sehari-hari, itu banyak sekali. Lalu yang kedua itu ada kebingungan dalam menemukan tujuan hidup. Tidak semua orang memiliki kejelasan tentang apa yang menjadi dirinya capai gitu. Jadi jalur hidup yang harus ditempuh tuh seperti apa? Banyak seseorang yang bingung karena hal itu. Faktor seperti itu kurangnya berpengalaman. Itu adalah salah satu faktornya. Lalu minimnya arahan dan terlalu banyak opsi, dan itu membuat dia menimbulkan kebingungan yang menghalangi perkembangan dirinya gitu. Lalu ada solusinya. Jadi setiap tantangan itu pasti ada solusinya. Nah, salah satu solusinya itu adalah pertama, pendidikan berbasis minat dan bakat. Sistem pendidikan yang menyesuaikan dengan potensi atau keunikan individu ini memungkinkan mereka untuk berkembang secara optimal. Kenapa seperti itu? Karena pendekatan ini juga bisa membantu mereka mengenali apa yang mereka sukai dan apa yang mereka kuasai gitu. Nah, sehingga lebih mudah menemukan arah hidup mereka gitu. Yang kedua itu ada dukungan dan ada dukungan dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, guru-guru, atau yang lain-lain. Lingkungan yang suportif itu juga memainkan peran penting kita dalam membangun rasa kepercayaan diri kita, membangun rasa keberanian kita untuk melangkah ke suatu hal. Jadi dengan adanya ini, kita ada dorongan positif. Seseorang akan lebih terdorong untuk mengeksplorasi potensi mereka tanpa rasa takut. Nah, yang terakhir ini adalah kesimpulan dari pembahasan yang tadi kita bahas. Seperti pertama, ilmu dan pendidikan itu adalah alat untuk menemukan dan mengembangkan jati diri kita. Jadi pengetahuan dan pendidikan itu tidak hanya memberi wawasan dan keterampilan saja, tetapi juga membantu kita memahami siapa diri kita sebenarnya dan mampu membantu kita mengetahui minat dan potensi belajar kita agar kita bisa mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada di diri kita. Jadi itu adalah langkah awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, yang kedua itu jadilah versi terbaik dari dirimu yang memanfaatkan ilmu yang kamu miliki. Ilmu bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga sebagai alat untuk pengembangan diri. Jadi
dengan mempraktikkan apa yang telah kita pelajari itu, seseorang dapat menghadapi tantangan dan memberikan dampak positif di lingkungan sekitar kita gitu.